Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan manusia. Ibu Karlina Supeli, seorang dosen Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya Jakarta, berpendapat bahwa pada saat dunia kontemporer sedang mempersiapkan revolusi industri 4.0 atau dunia digital, tiba-tiba datang serbuan virus makhluk klinik yang memperlihatkan betapa rapuh tubuh fisik manusia di tengah kemajuan teknologi virtual itu. Dengan teknologi itu pula, kita dapat terus berkomunikasi dan berkarya di saat karantina mandiri dan penjarakan sosial skala besar ini. Muncullah paradoks. Di satu pihak, karantina sejauh ini merupakan satu-satunya langkah untuk menghentikan pandemi. Di lain pihak, karantina menunjukkan bahwa manusia persis adalah makhluk sosial yang terpadu dengan lingkungannya. Lingkungan mempengaruhi individu, dan individu mempengaruhi lingkungannya. Demi solidaritas terhadap survival umat manusia, masyarakat kini saling mengasingkan diri secara fisik. Meski begitu, kita tetap mengupayakan kesetiakawanan dan saling membantu. Kita berbesar hati menyaksikan kesetiakawanan sosial di sekitar kita. Pertanyaannya, seberapa sanggup kita merawat solidaritas kemanusiaan ini, dan dengan cara apa? Pertanyaan ini muncul dari fakta yang sulit dibantah. Pandemi membuktikan bahwa dunia yang kita bangun ini rapuh, khususnya dalam hal keamanan manusia atau human security. Berbeda dengan keamanan nasional atau negara yang mengandalkan pertahanan militer, keamanan manusia memusatkan perhatian pada ancaman dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penyakit menular, kemiskinan, kelaparan, mati di usia dini, kurang fasilitas atau akses ke pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, sampai pertumbuhan penduduk tidak terkendali, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Perspektif keamanan manusia mengajak kita mengenali secara terpadu penyebab kerapuhan dalam hidup sehari-hari itu dan mengatasinya secara terpadu. Katakanlah tidak lama lagi para ilmuwan berhasil mengembangkan vaksin bagi coronavirus ini. Namun dengan kesenjangan ekonomi global yang cenderung menajam, bagaimana menjamin vaksin itu terjangkau tidak hanya oleh kalangan mampu, tetapi juga penduduk miskin dunia? Sebagai contoh, dunia sudah lama memiliki imunisasi dan obat tuberkulosis. Faktanya, masih ada 10 juta penderita TB dengan tingkat kematian 1,5 juta orang, sebagian besar di kawasan dunia miskin. Pandemi seluas bumi hanya dapat diatasi dengan kerjasama global. Kita menyaksikan solidaritas masa darurat pandemi yang mengharukan. Negara, swasta, dan individu bergerak saling membantu. Bagaimanapun, solusi jangka panjang menuntut lebih dari itu. Ketika 1% penduduk terkaya menguasai hampir 60% kekayaan global, kita ditantang ikut terlibat dalam upaya-upaya keamanan manusia agar sumber daya global yang langka terdistribusi secara adil. Para sahabat dan kerabat LDD atau Lembaga Daya Dharma Jakarta, ketika kita sekarang ini menghadapi situasi sulit di mana ada pandemi corona, kita melihat juga ada sebuah gerakan kehidupan yang menarik diamati, yaitu gerakan solidaritas, di mana kita saling membantu, saling menolong, sehingga kita memang dapat sungguh-sungguh menjadi masyarakat. Saya teringat sebuah konsep bahwa masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society, dan society sebenarnya berasal dari kata socius, yang dalam bahasa Latin itu artinya adalah teman atau kawan atau sahabat. Maka sebenarnya esensi dari masyarakat atau society adalah bahwa individu yang satu menjadi sahabat bagi yang lain. Maka di dalam kesulitan sungguh dapat saling menolong dan saling menguatkan seperti sekarang ini. Maka bisa saya katakan bahwa pandemi corona ini bisa menjadi pemurnian dari kehidupan masyarakat.
yang dulunya tampak begitu individualistis, tampak hanya saling hidup untuk dirinya sendiri, sekarang sungguh saling memperhatikan. Itulah makna solidaritas. Dan di dalam masyarakat atau society, kita disadarkan akan kesaling tergantungan kita sebagai sahabat itu. Saling tergantung berarti bahwa kalau yang satu sakit, yang satu meninggal, maka yang lain pun akan terdampak karenanya. Maka saya berharap bahwa gerakan-gerakan yang sekarang ini ada dapat dilanjutkan, sehingga nanti pada saat kita tidak lagi mengalami pandemi corona, kita tetap mempertahankan gerakan solidaritas ini di dalam semangat saling menjadi sahabat, saling menjadi teman, saling menjadi rekan yang saling menguatkan. Mari kita bermasyarakat dengan benar, dan mari kita saling menjadi berkat yang satu bagi yang lain. Tuhan memberkati.